Zonasi itu untuk segera menyelesaikan masalah infrastruktur dan ketidakmerataan guru itu, karena zonasi ini untuk memperkecil kalau istilah Anda itu meng-close up masalah. Karena kalau petanya itu nasional itu buram. Tapi kalau kita pecah-pecah ke dalam zona-zona itu menjadi lebih tajam, lebih jelas gitu loh. Ibarat wajah gitu, kalau dari jauh kelihatannya halus, setelah di close up itu kelihatan bopeng-bopengnya kan. Nah ini setelah tahu masalahnya ini akan kita selesaikan per zona, baik mulai dari ketidakmerataan peserta didik, kemudian juga kesenjangan guru, ketidakmerataan guru, kemudian juga jomplangnya sarpras antar sekolah, itu akan bisa ketahuan. Kebijakan sistem zonasi PPDB pertama kali dicetuskan oleh Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat Mendikbud saat masih menjabat di 2017. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan kualitas sekolah antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Tapi ketika di 2019 saat Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ternyata program zonasi masih terus dilanjutkan. Sekalipun menurut Makarim, program tersebut cukup menyulitkannya setiap tahun. Kita semua merasa bahwa ini harus dilanjutkan karena penting. Betul. Mau serepot apapun atau ibu-ibu yang udah anaknya les bertahun-tahun untuk masuk tes itu seberapa kecewanya pun. Kalau kita tidak melakukan sistem zonasi ini dan tetap komit, itu sudah pasti kesenjangan itu tidak akan pernah tertutup. Rela ngukur manual jarak sekolah demi bongkar kecurangan PPDB. Sebenarnya kenapa sih harus ada sistem zonasi? Sistem zonasi pada dasarnya memiliki potensi yang baik dalam upaya pemerataan pendidikan. Namun, apakah Indonesia sudah siap menerapkan hal tersebut sepenuhnya? Sayangnya belum. Kita masih menyaksikan ketimpangan sekolah secara kuantitas maupun kualitas. Penerapan berbasis zonasi ini memang nggak lepas dari kekurangan. Supply dan demand-nya juga belum seimbang. Banyak tempat-tempat yang ternyata nggak ada sekolahnya. Dan guru-guru juga jadi harus belajar bagaimana caranya mengajar kemampuan anak yang heterogen. Sistem zonasi ini aku merasa sangat tidak adil. Memang sih namanya pemerataan, tapi entah mengapa caranya itu salah gitu loh dalam hal memeratakan. Gue udah gregetan banget mau ngomongin soal PPDB, sistem masuk sekolah di Indonesia, yang menurut gue bobrok banget dengan adanya zonasi. Dan sekarang apa yang terjadi setelah sistem zonasi? Nih, numpang-numpang kakak. Siswa titipan calo bergerak, jual beli kursi PPDB. Akhirnya tidak mendapatkan keadilan karena banyak yang numpang-numpang kakak kawan-kawan. Meskipun itu panggilannya atau kebutuhan, tapi mestinya adalah untuk kota Tangerang dan untuk masyarakat kota Tangerang, bukan untuk masyarakat yang lain kawan-kawan. Jadi kita harus sama-sama sepakati bahwasannya SMA, SMP yang ada di kota Tangerang itu khusus dan wajib untuk masyarakat kota Tangerang kawan-kawan. Terkait dengan zonasi, kebijakan zonasi apakah dilanjutkan atau ada evaluasi ya Pak? Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya, semua harus kita kaji. Karena kan juga plus minus ya, banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Saya kan selama ini banyak ceramah, jadi nanti saya banyak mendengar. Mungkinkah di 2025 nanti sistem zonasi masih diberlakukan? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.